Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NPM 23110211029. Dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara meregresi model data panel yang kemudian akan dilanjutkan dengan prosedur untuk pendugaan model data panelnya itu sendiri, baik itu untuk uji coba maupun uji Hausman, dan dilanjutkan juga dengan pengujian uji asumsi klasiknya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya data panel ini adalah gabungan antara data cross-section dan data time series. Nah, pada data yang akan saya gunakan, di sini saya telah menyiapkannya. Yang mana data ini saya dapatkan dari tabel 16.1 pada buku Gujarati. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya jumlah cross-section pada data panel ini yaitu berjumlah 6. Dan time seriesnya itu berjumlah 15 dari tahun 1970 hingga 1984. Yang mana jika kita jumlahkan pada data panel ini, yaitu pengalian dari 15 time series dikalikan dengan 6 cross section, yaitu yang menghasilkan jumlah observasi sebanyak 90. Nah, pada data ini yang nantinya akan saya estimasi yaitu TC sebagai variabel terikatnya dan variabel T, PF, dan LF sebagai variabel independen atau variabel bebasnya. Baik, di sini langsung saja kita ke FEC terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke aplikasi FEUS-nya. Yang mana untuk data panel ini kita bisa klik balance panel dengan frekuensi annual karena data saya tadi adalah tahunan. Dengan start date tahun 1970 hingga 1984. Dengan number of cross section yaitu tadi seperti yang saya sebutkan bahwasanya cross sectionnya yaitu sebanyak 6. Oke. Ini kita klik quick empty group. Kita scroll paling atas. Nah, di sini yang akan kita copy itu mulai dari TC, key, PF, dan LF, variabel Y dan variabel X-nya, independen dan dependen ya. Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung klik proc, make equation. Jangan lupa kita pindahkan C di antara variabel independen dan dependennya. Nah, jadi ini dia tampilan equation untuk model yang PLS. Jadi kita bisa beri nama atau rename jadi equation PLS. Oke, untuk selanjutnya kita bisa klik object dan copy object untuk menduplikat untuk kita ketahui equation selanjutnya untuk model RAM dan juga FEM. Ini kita klik estimate. Ya, untuk selanjutnya itu di sini kita akan melihat untuk equation FEM, yaitu yang mana dari specification ini kita klik panel option, kemudian pada kolom cross section, karena kita akan mengecek FEM, maka kita klik fix pada kolom cross section. Ordinary, oke. Nah, ini dia equation untuk uji Hausman yang FEM. Ini kita bisa rename menjadi equation FEM. Nah, kita bisa duplikat kembali dengan copy object, estimate, panel option untuk melihat nilai yang selanjutnya itu RAM atau yang random. Oke. Kita rename terlebih dahulu menjadi equation RAM.
Nah, jadi teman-teman, pada data ini sebetulnya sudah diketahui bahwasannya untuk metode yang terbaik itu adalah melalui pengujian uji Hosman data ataupun model yang terbaik yang digunakan adalah model FEM. Seperti itu. Nah, oleh karena pada data ini sebetulnya sudah diketahui bahwasannya pada prosedur untuk mendugaan model data panelnya itu melalui pengujian uji Chow dan uji Hosman itu yang terbaik adalah model FEM. Karena yang terpilih adalah model FEM sehingga kita perlu menguji asumsi klasik karena sebetulnya pada model FEM ini ia harus lolos uji asumsi klasik. Oleh karena itu di sini saya akan mempraktikkan atau menunjukkan bagaimana cara menguji asumsi klasik pada model data panel. Baik itu untuk uji normalitas, mendeteksi multikolinearitasnya, kemudian uji heterokedastisitas, dan juga untuk uji autokorelasinya. Nah, untuk uji asumsi klasik yang pertama yaitu adalah uji normalitas, yang mana di sini kita akan menggunakan equation dari equation FEM karena tadi yang terpilih adalah yang FEM ya. Maka di sini untuk uji normalitas yang pertama, kita akan melihat nilai probability Jarque-Beranya. Yaitu dengan cara kita bisa klik view, ingat ya pada equation yang FEM, kita bisa klik view, kemudian residual diagnostic, dan kita klik yang histogram normality test. Nah, di sini dapat kita lihat probability Jarque-Beranya yaitu sebesar 0,995191, yang mana nilai ini probability Jarque-Bera ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima ataupun dapat disimpulkan bahwasanya data panel ini telah lolos uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, untuk uji asumsi klasik yang kedua yaitu adalah mendeteksi multikolinearitas. Nah, yang mana pada data panel ini sayangnya jika kita akan menguji atau uji asumsi klasik untuk mendeteksi multikolinearitas, di sini kita tidak dapat langsung melihatnya seperti uji asumsi klasik pada data yang misalnya time series begitu, karena di sini tidak tersedia untuk nilai VIF-nya sehingga kita perlu menghitungnya secara manual. Nah, di sini untuk cara sendiri itu cukup sedikit rumit ya teman-teman. Yang mana jika kita akan deteksi multikolinearitas pada data panel ini dengan VIF tentunya, kita itu perlu mengestimasi masing-masing variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Nah, kita contohkan secara langsung ya. Nah, contohnya di sini tetap kita menggunakan data equation yang FEM, kemudian kita klik copy object dulu ya untuk mengamankan data kita. Nah, setelah ini kita klik estimate. Nah, pada pengujian yang VIF ini, kita perlu masing-masing variabel bebas ini, masing-masing satu persatu kita jadikan variabel terikatnya. Nah, jadi yang variabel terikat yang sebelumnya, si TC ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita menggantinya menjadi key. Nah, jadi masing-masing variabel bebas itu kita jadikan terikat terlebih dahulu untuk kita dapatkan nilai R square-nya yang nantinya akan kita olah menjadi nilai VIF gitu. Nilai VIF-nya kan masing-masing ya, masing-masing per variabel. Jadi susunannya Q, C, P, F, L, F. Oke. Nah, jadi ini dia nilai R square yang nantinya akan kita olah untuk mencari nilai VIF. Nah, untuk rumus dari VIF itu sendiri adalah VIF dari variabel yang bersangkutan atau tadi kita adalah variabel key atau VIF variabel key rumusnya itu adalah 1 per 1 dikurangi R square dari yang key itu sendiri. Nah, di sini kita langsung saja ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah rumus VIF. Kita bernama terlebih dahulu di sini ya. Yang mendeteksi multikolinearitas
Yang pertama itu adalah fifth key, fifth variable yang key. Tadi rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi 1 min nilai R square yang telah kita dapatkan pada equation tadi. Nah, ini dia ya nilai R square dari yang variable key. Kita bisa copy saja. Dan kita taruh di sini. Nah, ini dia nilai fifth dari variabel bebas yang key. Nah, selanjutnya sini kita juga akan melihat fifth untuk variabel yang LF, dimana rumus fifth-nya tetap sama, namun kita estimasi terlebih dahulu. Tadi kan kita untuk melihat R square yang variabel key ya. Nah, karena di sini selanjutnya kita akan melihat yang LF ya, yang LF terlebih dahulu, maka kita pindahkan LF-nya menjadi variabel terikat. LF-nya menjadi variabel terikat. Dan key-nya kita bisa pindahkan ke sini. Nah, jadi si ketiga variabel tersebut tuh tetap masih di dalam equation ini, namun yang menjadi variabel terikat itu gantian begitu, mengikuti fifth mana yang akan kita cari nilainya. Nah, ini dia hasil nilai R square untuk yang fifth LF. Nah, kita lihat saja. Rumusnya tetap sama. 1 dibagi 1 min belum dikasih equal. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari nilai fifth yang untuk variabel PF. Kita estimasi terlebih dahulu, kita estimate. Kita pindahkan PF ke variabel terikat. PF LF Q. Kita salin nilai R square terlebih dahulu. Oke. Ya, ini dia nilai-nilai fifth pada variabel-variabel bebas yang kita gunakan. Di sini kita bisa melihat bahwasannya fifth variable key itu sebesar 16,97995, yang mana angka ini menunjukkan bahwasannya nilai fifth pada variabel key ini tergolong tinggi. Kenapa tinggi? Karena jika teman-teman ingat bahwasannya pada skala ataupun skala untuk melihat tinggi rendahnya fifth itu adalah jika di bawah 5 itu tergolong fifth yang rendah. Namun jika di antara 5 sampai dengan 10 itu tergolong nilai fifth yang sedang. Namun jika nilai fifth-nya itu di atas 10, maka dikategorikan nilai fifth-nya itu tinggi. Oleh karena itu, nilai fifth bagi variabel X di sini yang sebesar 16 ini itu tergolong yang tinggi karena lebih dari 10. Nah, fifth yang LF ini tergolong kategori fifth yang rendah. Begitu juga untuk nilai fifth untuk variabel PF. Nah, sehingga pada uji asumsi klasik yang kedua kita, yaitu mendeteksi multikolaritas, sudah selesai. Yang mana tadi fifth key itu tergolong tinggi, fifth LF itu tergolong rendah, dan fifth PF itu tergolong rendah. Oke, untuk uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu adalah uji heterodastisitas.
Nah, yang mana sebetulnya pada uji heteroklasitas ini juga cukup rumit ya. Namun akan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk uji asumsi klasik yang ketiga yaitu adalah uji heterokodastisitas. Yang pertama di sini kita harus membuat resid 01 terlebih dahulu. Nah, kita lihat equation di sini yang kita gunakan adalah equation FEM karena kita menggunakan FEM. Kemudian kita klik proc. Dan untuk membuat resid 01, kita perlu ke make residual series, ordinary, oke. Nah, ini dia resid 01 ya. Nah, setelah resid 01-nya di sini kita buat, kita klik resid 01 dan variabel bebasnya yaitu key, pf, dan lf. Kita klik kanan, open as equation. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya teman-teman karena untuk penulisannya agak sedikit rumit, jadi diharap untuk disimak dengan baik-baik. Itu resid 01-nya kita pangkatkan 2, key-nya juga kita pangkatkan 2, pf-nya juga kita pangkatkan 2, lf-nya juga kita pangkatkan 2, atau kita beri topi harga 2. Nah, untuk C ini kita geser terlebih dahulu ya. Kemudian kita ketik lagi, yaitu key, pf, dan lf. Kemudian kita ketik lagi untuk key dikali atau bintang ya. Key bintang pf, spasi key bintang lf, kemudian pf bintang lf. Oke, nah setelahnya C. Nah, ini dia rumus equation ya teman-teman. Jadi perlu disimak dengan baik-baik ya. Karena untuk di uji heterokodastisitas ini ya cukup rumit karena ya seperti ini. Kita harus jeli dalam memberikan rumus ataupun mengetik di equation specification ini. Oke. Nah, jangan lupa kita beri nama dulu, yaitu equation heterokodastisitas Y. Nah, jadi pada uji heterokodastisitas yang white ini, di sini kita perlu untuk menghitung C kuadrat, hitungnya terlebih dahulu dan juga C kuadrat tabelnya. Yang pertama, karena di sini kan sudah kita ketahui ya nilai R square-nya yaitu ini 0,499850. Sehingga yang pertama di sini kita perlu menghitung C square hitungnya dengan mengalikan N atau observasi dengan R square-nya. Nah, di sini yang mana observation atau N-nya yaitu sebesar 90 ya. Sehingga ini kita perlu mengalihkan N dengan R square tadi, yang mana N-nya tadi adalah 90 dan R square-nya yaitu nah ini dia hasil C square hitung ya. Selanjutnya kita perlu mengalkulasikan atau menghitung juga untuk C square table-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung juga untuk
chi-square table-nya dengan mengalikan alpha dikali dengan df-nya. Nah, alpha yang biasa kita gunakan itu kan adalah normalnya 0,05 ya, menggunakan 95% begitu. Dan df-nya itu di sini degree of freedom-nya itu adalah banyaknya variabel bebas dalam regresi auxiliary, yang mana di sini itu berjumlah 9. Sehingga alfanya ini 0,05 dikalikan dengan df-nya itu berjumlah 9. Yang menghasilkan 0,45. Ini adalah chi square table. Dan di sini, jika chi kuadrat hitung itu lebih besar dari chi kuadrat table, maka dapat disimpulkan bahwasanya H0 ditolak atau adanya heterokedastisitas. Jika kita lihat di sini, nah, bahwasanya nilai chi square hitung kita itu lebih besar dari chi square table, atau dapat disimpulkan bahwasanya chi square hitung kita itu lebih besar dari chi square table, sehingga H0 ditolak atau menandakan adanya heterokedastisitas. Nah, selanjutnya untuk uji asumsi kelas yang terakhir adalah uji autokorelasi. Yang mana di sini kita bisa langsung klik resid 01, kontrol, dilanjutkan dengan variabel bebasnya yaitu key, pf, dan juga lf. Kita klik kanan, open as question. Nah, untuk rumus pada equation specification pada autokorelasi ini juga sedikit cukup rumit ya teman-teman. Jadi perlu disimak baik-baik. Nah, di sini kita akan ketik resid 01 key, pf, lf, kemudian sebelum C kita klik resid 01 lagi, resid 01, buka kurung min 1, spasi resid 01 kembali, buka kurung minus 2. Nah, ini dia ya rumusnya. Resid 01 key, pf, lf, resid 01 dalam kurung minus 1, resid 01 dalam kurung minus 2, dan C. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita beri nama terlebih dahulu. Equation autokorelasi. Nah, untuk perhitungannya pada uji autokorelasi ini hampir mirip ya teman-teman dengan yang uji heterokedastisitas lagi. Bahwasanya kita akan menggunakan nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya dan juga nilai observasinya. Nah, kalau tadi kan di heterokedastisitas itu observasinya adalah 90 ya. Namun pada uji autokorelasi ini nilai observasinya ini adalah 78. Nah, pada pengujian autokorelasi di sini kita juga perlu menghitung sama seperti uji heterokedastisitas yang sebelumnya. Yang mana di sini kita perlu membuat n-nya terlebih dahulu. Yang mana n-nya tadi adalah 78 ya. 78 dan R square-nya itu sebesar 0,47. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. Ini untuk chi-square hitungnya. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung untuk chi-square table-nya.
Nah, untuk menghitung chi-square table yaitu rumusnya adalah mengalihkan alfa dengan df. Nah, df-nya kalau tadi kan di heterodistasitas ada 9 ya, teman-teman. Nah, khusus untuk uji autokorelasi ini, itu df-nya adalah sebanyak leg yang kita gunakan. Nah, yang mana di sini leg-nya itu sejumlah 2. Jadi leg dari residual dalam regresi auxiliary ya. Karena di sini leg-nya 2, maka kita isi di sini yang mana tadi alfanya adalah sebesar 0,05 dan df yaitu sebanyak leg itu 2. Hingga jika kita kalkulasikan yaitu sebesar 0,01. Nah, di sini kita juga perlu melihat bahwasannya jika chi kuadrat hitung ini lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka hasilnya adalah tolak HA0 atau tidak adanya autokorelasi. Dan sebaliknya, jika chi kuadrat hitung ini lebih kecil dari chi kuadrat tabel, maka terima HA0 adanya korelasi. Dan jika kita melihat di sini, pada perhitungan kita yang tadi, bahwasannya ini chi kuadrat table ya. Bahwasannya pada data kita ini, chi kuadrat hitungnya itu lebih besar dari chi kuadrat tabel. Oleh karenanya, kesimpulannya adalah tolak HA0 atau tidak adanya autokorelasi. Nah, itu dia keempat-empatnya pengujian asumsi klasik, baik itu untuk uji normalitas, mendeteksi multikolonalitas, uji heterodistasitas, dan juga uji autokorelasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan estimasi untuk data Gujarati 16.1 dengan panel dinamis. Yang pertama itu kita buka create a new files, lalu kita pilih yang balance data panel, terus memasukkan data awalnya start date-nya yaitu 1970, lalu end date-nya 1984. Terus number of section-nya itu ada 6. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan datanya di empty group. Kita salin dulu datanya di Excel dari data TC sampai PF LF. Terus itu kita copy. Jangan lupa untuk di significant date, significant digit. Nah, setelah itu kita klik proc, kita pilih make a question, lalu kita pindahkan C ke C seperti biasa. Lalu kita pilih metodenya yaitu metode GMM atau DPD atau Dynamic Panel Data. Kita klik. Setelah itu kita klik yang Dynamic Panel Wizard. Habis itu next. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini, yaitu what's its your dependent variable, itu sudah sesuai yaitu TC. Untuk leg-nya yaitu 1. Lalu kita next. Terus sehingga muncul juga seperti ini untuk spesifik regresi yang lainnya atau variabel bebasnya. Terus juga kita next. Untuk yang transformasi metode, kita pilih yang difference. Lalu kita next. Nah, setelah itu, untuk yang level instrumennya itu, kita menggunakan LexM dan min 5. Habis itu kita next. Nah, untuk regular instrumennya ini, transforms and terus ke no transformation itu kita kosongkan saja. Lalu kita klik next. Nah, untuk yang GMM weighting matrix, itu kita masih tetap pilih yang weight period. Lalu kita next. Nah, terus kita finish. Sehingga munculnya seperti ini. Lalu kita klik OK.
Setelah itu, jika sudah muncul seperti ini, kita akan menguji uji Sargan. Uji Sargan itu tuh uji yang untuk melihat apakah instrumen yang digunakan itu valid atau tidak. Yaitu dengan cara kita klik di komen, itu kita ketik scalar PVAL sama dengan @chi² dalam kurung J statistiknya yaitu sebesar 4,00676. Kita copy, lalu kita paste, dan ada degree of freedom yaitu sebesar n min k yaitu 90 dikurangin 3 yaitu 87. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita cek di sininya itu sudah muncul PVAL, itu kita klik. Nah, untuk angka PVAL 1 ini menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih dari 0,05, yang berarti bahwa kita menerima H0, yaitu berarti instrumen data ini tuh valid dan tidak berkolerasi dengan error. Jadi seperti itu untuk data panel dinamis.